Honda adalah raja dari segala raja di pasar motor Indonesia. Karena mau bagaimanapun, Honda bisa menjual motor sebanyak jutaan unit per tahunnya hanya di pasar Indonesia aja. Menariknya adalah Honda bisa menggapai hal tersebut bisa dikatakan dengan cara yang cukup santuy, yang mana Honda tidak pernah menggebu-gebu dalam hal inovasi, mau itu inovasi teknologi ataupun desain. Karena kalau dilihat dari jajaran motor Honda, perubahan yang dibawa oleh Honda terhadap motornya ya cenderung bertahan dengan minor upgrade di setiap generasinya. Tapi nih, walaupun begitu bukan berarti Honda tidak pernah melakukan inovasi yang luar biasa, karena Honda sebenarnya juga pernah melakukan inovasi yang luar biasa di era modern ini, yaitu rangka e-SAF. Ya, ini adalah inovasi paling fenomenal dari Honda di era modern. Rangka ini dinilai lebih efisien, bisa menghemat bobot, BBM, dan lainnya. Intinya, rangka ini adalah rangka masa depan Honda. Tapi sayangnya, yang namanya produsen jarang melakukan inovasi. Sekalinya mengeluarkan inovasi, hasilnya ya gini, rangkanya bermasalah. Yang mana rangkanya dinilai ringkih, gampang keropos, gampang karatan, dan lainnya. Yang pada akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah industri motor Indonesia, karena e-SAF, saat ini ada garansi untuk rangka dan maintenance untuk rangka. Ya, semua ini bisa terjadi karena rangka e-SAF yang sangat inovatif tersebut. Kemudian karena rangka ini dinilai sangat inovatif dan efisien dalam segala hal, beberapa jajaran motor Honda menggunakan rangka e-SAF. Misalnya Honda Genio, Honda Beat, Honda Scoopy, dan Honda Vario 160. Ya, rangka ini multifungsi banget, bisa digunakan dari motor entry level 110cc sampai 160cc. Tapi menariknya adalah, jika rangka e-SAF dinilai efisien dalam segala hal dan bisa digunakan dari motor entry level sampai flagshipnya, namun kenapa Honda tidak pernah menggunakan rangka ini di motor mid-range mereka, yaitu Vario 125. Bahkan setelah kemunculan varian terbaru motor ini beberapa minggu lalu, Honda Vario 125 masih tidak menggunakan e-SAF. Apa alasannya? Oke, kita harus akui sejauh ini Honda Vario 125 adalah salah satu motor paling aman yang pernah dijual Honda di Indonesia. Aman dalam arti penjualan, aman dalam arti penerimaan pasar, dan aman dalam arti minim kontroversi. Jika aman dalam hal penjualan dan lainnya, seharusnya Honda cukup rajin dan niat untuk memberikan sesuatu yang benar-benar baru di motornya. Ya walaupun Honda udah ngasih sesuatu yang baru sih seperti Vario Street. Tapi gimana ya, masa iya kita cuma dikasih sesuatu yang kayak gitu? Minimal rangka e-SAF lah, karena itu yang kebanyakan orang mau. Iya kan? Iya nggak sih? Apa bersyukur motor ini tidak menggunakan rangka e-SAF? Tapi di luar itu, dengan hal ini secara produk, Vario 125 seharusnya sudah menjadi kandidat ideal untuk migrasi ke e-SAF. Segmentasinya jelas, volumenya besar, dan posisinya sangat strategis. Tapi kenyataannya nggak gitu, motor ini masih menggunakan rangka konvensional. Namun kenapa? Apakah Honda takut menggunakan rangka e-SAF di Vario 125? Ya bisa dibilang begitu. Vario 125 adalah mesin uang selain Honda Beat buat Honda. Motor ini memang di kelas tengah, tapi penjualannya bisa dibilang cukup oke. Bahkan bisa dikatakan ini adalah motor paling laris di kelas 125. Masalahnya adalah, jika motor ini tiba-tiba menggunakan rangka e-SAF, tentu aja hal ini bisa membuat antusiasme pasar menurun terhadap motor ini. Tapi kan Honda Beat yang menggunakan rangka e-SAF aja masih laku-laku aja, kenapa Vario harus takut? Ya, Honda Beat dan Honda Vario 125 berbeda kelas. Honda Beat adalah motor entry level dan kebanyakan orang yang membeli motor ini karena punya satu alasan yang pasti, yaitu asal punya motor aja dengan sistem kredit yang murah. Sedangkan untuk di kelas Vario 125, untuk kelas ini udah masuk dalam kelas mendang-mending. Dan kalau udah masuk kelas mendang-mending, tentu aja hal ini bisa menjadi pertimbangan yang cukup signifikan. Ya kasarnya, rangka e-SAF memang inovasi yang mutakhir dari Honda, tapi di saat yang bersamaan, rangka e-SAF juga bisa menjadi bumerang di produk Honda. Dan Honda mungkin tidak mau motor mereka kehilangan pasarnya. Namun itu semua hanya spekulasi aja berdasarkan kejadian sebelumnya. Dan mungkin penggunaan rangka e-SAF di Vario 125 memang akan membawa resiko tersendiri. Tapi yang pasti dari ini semua adalah kenapa Honda Vario 125 tidak menggunakan rangka e-SAF? Karena Honda masih menggunakan base yang sama dengan Vario 125 generasi sebelumnya. Ya, lagi dan lagi Honda membuktikan kalau mengeluarkan generasi terbaru atau facelift tidak perlu melakukan effort yang berlebih. Mereka hanya tinggal bermain desain sedikit, sisanya masih menggunakan teknologi yang ada. Dan jadi generasi terbaru atau facelift dari motor tersebut. Memang cerdas Honda ini, langkahnya adem ayem, tapi pasti. Tapi yang menarik dari sini adalah
Ketika media menanyakan perihal ini terhadap pihak Honda mengatakan Vario 125 masih menggunakan pipe frame karena disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Selain itu, pihak Honda juga mengatakan semua ini sudah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kombinasinya dengan frame yang ada. Ya, itu yang dikatakan oleh pihak Honda. Tapi kalau kita perhatikan lagi, mesin Vario 125 terbaru masih menggunakan mesin Vario di generasi yang lama. Yang berarti ini membuktikan lagi kalau Honda Vario 125 terbaru cuman ganti baju doang, bukan all new. Dari mesin dan rangkanya aja udah kelihatan kalau masih menggunakan generasi lama. Kemudian selain itu, pihak Honda juga mengatakan frame ini udah cocok banget sama karakteristik Vario 125 yang membutuhkan keseimbangan antara kekokohan dan kelincahan saat bermanuver di jalan. Apa iya? Bukannya rangka ISAF dinilai memiliki kelincahan yang lebih baik daripada frame konvensional? Karena mau bagaimanapun, inilah alasan utama Honda Vario 160 menggunakan rangka ISAF, karena dinilai bisa meningkatkan kelincahan dan stabilitas karena rangkanya lebih ringan. Begitupun di Honda Beat. Honda rela merubah struktur rangka di motor entry levelnya untuk bisa mendapatkan hal ini juga. Tapi kenapa di Honda Vario 125 mereka masih bilang frame konvensional masih sangat cocok untuk kelincahan di Vario 125? Terkadang penjelasan Honda mengundang perdebatan aja. Namun yang pasti dari ini semua adalah Honda Vario sebenarnya udah motor yang cukup mapan di line up motor Honda. Yang berarti secara garis besar, motor ini udah bisa laku tanpa perlu melakukan hal yang gimana-gimana. Cukup ganti baju aja, motor ini akan laku dan diminati di pasar Indonesia. Jadi sekali lagi, Honda tidak perlu repot-repot membuang uang untuk mengganti lini produksinya terhadap motor ini. Lagi pula, dengan tetap mempertahankan frame konvensional di Vario 125, setidaknya Honda bisa menghemat budget dari memberikan garansi dan pemeriksaan gratis rangka motor. Karena ya emang, motor ini tidak perlu hal tersebut. Karena mau bagaimanapun, rangka non-ISAF Honda sudah terbukti cukup kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dimanapun. Jadi ya nggak bisa disalahin lagi tuh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Iya kan? Tapi walaupun begitu, ya bisa dikatakan juga ini adalah keputusan Honda yang paling tepat dalam beberapa tahun terakhir. Dan buat kalian pecinta Vario 125, ya lebih baik kalian mengadakan syukuran karena Honda masih mempertahankan frame lama di motor ini. Menariknya, kondisi ini menjadi kondisi yang sangat menarik karena biasanya konsumen akan bawel jika produsen mengeluarkan motor tanpa teknologi terbaru mereka. Tapi di Honda Vario 125, konsumen malah bersyukur ketika Honda mengumumkan motor terbarunya dengan teknologi dan frame yang lama. Ya, Honda memang beda di sini dan Honda bisa merubah perspektif ke arah yang berbeda dengan cara yang cukup menarik. Ya, kemalasan Honda dalam hal upgrade di Vario 125 malah menjadi nilai positif di pasar. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.